Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Selamat pagi juga para orang tua luar biasa yang menemani anak belajar pada pagi hari ini. Baik, hari ini kita bertemu kembali. Kita akan lanjutkan pelajaran kita masih pada tema 6, subtema 1 pada pembelajaran 2. Nah, sebelum kita belajar seperti biasa, kita akan berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Baik, terima kasih. Anak-anakku yang hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan belajar pada pembelajaran 2, yaitu tentang yang pertama, membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, menjelaskan pengaruh kalor terhadap benda. Dan yang ketiga adalah mengenal tangga nada pentatonis. Baik, yang pertama kita akan pelajari yaitu membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari cara-cara untuk memahami teks eksplanasi. Kalian masih ingat kan? Yaitu dengan mencari kata-kata kunci dan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana membuat ringkasan dan kesimpulan dari sebuah teks eksplanasi. Nah, hal-hal yang kalian harus perhatikan ketika membuat sebuah ringkasan adalah yang pertama, kalian harus membaca teks dengan seksama. Setelah itu, catatlah gagasan utama dari setiap paragraf. Kemudian, ubahlah gagasan utama menjadi kalimat efektif. Nah, selanjutnya, rangkailah kalimat-kalimat tersebut sehingga menjadi sebuah paragraf yang padu. Yang padu atau yang mudah dipahami. Nah, pastikan kalian menggunakan kosakata baku dan ejaan yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Atau kalian harus menggunakan kosakata yang baik dan benar. Nah, setelah kalian membuat sebuah ringkasan, maka kalian baru akan bisa membuat sebuah kesimpulan. Kesimpulan itu adalah merupakan pendapat terakhir yang mengandung informasi berdasarkan uraian sebelumnya. Kesimpulan dibuat agar informasi yang diperoleh dapat mudah diingat. Caranya dengan mencatat informasi penting dalam teks tersebut. Nah, kalian bisa berlatih di rumah membaca sebuah teks, kemudian kalian membuat ringkasannya serta kesimpulannya. Nanti kalian akan diberi tugas seperti itu. Nah, sampai di sini anak-anak bisa paham tentang bagaimana membuat sebuah ringkasan dan kesimpulan? Ya. Selanjutnya, kita akan pindah pada pembelajaran berikutnya, yaitu tentang menjelaskan pengaruh kalor terhadap benda. Ya. Di dalam layar ini kalian bisa lihat ada sebuah skema perubahan wujud benda karena pengaruh kalor, yaitu proses ini adalah di sini terdapat perubahan wujud, ada proses mengembun,
ada proses menyublim, ada menguap, mencair, mengkristal, dan membeku. Nah, panas dapat mempengaruhi sebuah perubahan benda. Jika kalor diberikan pada benda yang suhunya panas, maka suhu benda tersebut akan naik. Jika kalor keluar dari benda atau dilepas ke lingkungan, maka suhu benda akan turun. Kalor juga mempengaruhi wujud benda. Ingat, benda itu memiliki 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Di sini ada benda padat, ada benda cair, dan ada benda gas. Ya, anak-anak, contoh benda padat, misalnya benda padat di sekitar kita ada banyak. Misalnya benda padat itu misalnya batu, misalnya lemari, misalnya meja. Nah, kalau contoh benda cair misalnya air. Air apa lagi? Air banyak. Misalnya air itu air sirup. Itu termasuk benda cair. Kemudian ada benda gas. Nah, selanjutnya Ibu Guru akan menjelaskan tentang proses perubahan wujud, yaitu membeku. Nah, membeku ini adalah proses perubahan wujud dari cair menjadi padat. Saya ulangi, membeku ini adalah proses perubahan wujud dari cair menjadi padat. Misalnya apa? Misalnya air yang diletakkan ke dalam freezer, maka dia akan membeku, berubah menjadi es batu. Atau apalagi? Lilin cair, lilin yang dibakar akan mengeras. Itu juga adalah contoh proses perubahan wujud benda, yaitu membeku. Kemudian selain itu, contoh yang lain adalah ketika kalian membuat agar-agar. Nah, ketika kalian membuat agar-agar, maka agar-agar itu dari cair akan berubah menjadi padat saat dia sudah dingin. Oke? Jadi kalian bisa paham? Perubahan wujud membeku itu adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi padat. Oke, selanjutnya setelah membeku ada mencair. Nah, proses mencair ini adalah kebalikan dari membeku. Mencair ini adalah dari benda padat menjadi cair. Itu disebut dengan mencair. Misalnya, lilin yang dipanaskan. Lilin itu benda padat, dibakar maka dia akan meleleh. Kemudian es krim. Es krim yang kalian makan ketika kalian biarkan di ruang terbuka, maka dia akan meleleh menjadi cair. Sama dengan ketika kalian memanaskan mentega. Ketika kalian memanaskan mentega, maka mentega akan mencair. Nah, itu adalah contoh beberapa benda yang mengalami proses perubahan wujud benda, yaitu mencair. Mencair itu adalah, saya ulangi lagi, perubahan wujud dari padat menjadi cair. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada proses menguap. Ini menguap. Menguap ini adalah proses perubahan wujud dari benda cair menjadi gas. Benda cair menjadi gas. Contohnya apa? Contohnya adalah air yang direbus ketika dibiarkan lama,
maka akan habis karena dia menguap. Kemudian contoh lain, parfum. Parfum yang disemprotkan ke ruangan, lama-lama dia akan hilang, habis. Dan air yang menguap ketika kita menjemur pakaian di bawah sinar matahari. Air pada pakaian tersebut menguap sehingga pakaian bisa kering. Jadi ibu guru ulangi kembali, proses menguap itu adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi gas. Oke? Selanjutnya yang kita lihat di sini ada mengembun. Kebalikan dari menguap. Ini adalah proses perubahan wujud dari benda gas. Ini gas menjadi cair. Perubahan benda dari gas menjadi cair. Misalnya apa? Misalnya contoh titik-titik air pada daun. Titik-titik air pada daun di pagi hari. Itu biasa kalian sebut, bisa kalian lihat. Oh, ini embun. Ya, itu terjadi karena adanya proses mengembun. Yaitu dari gas menjadi cair. Atau kalian bisa melihat dinding luar gelas menjadi basah saat gelas diisi dengan air es. Nah, itu juga adalah contoh perubahan wujud mengembun, yaitu perubahan dari benda gas menjadi cair. Gas ini udara menjadi cair, maka itu disebut dengan mengembun. Dan selanjutnya proses menyublim. Apakah itu proses menyublim? Proses menyublim adalah perubahan wujud dari ini benda padat menjadi gas. Ini benda padat menjadi gas. Contohnya adalah kapur barus. Kapur barus yang kalian simpan di lemari, lama-lama habis. Dia bukan hilang, tapi dia menyublim. Yaitu kapur barus yang padat itu dia berubah menjadi gas. Dia berubah menjadi gas dan akhirnya habis, hilang. Tapi bukan hilang dia, karena dia menyublim, makanya habis. Ya. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu proses mengkristal atau mendeposisi. Ini adalah kebalikan dari proses menyublim. Proses menyublim. Nah, kalau proses mengkristal ini adalah perubahan wujud dari benda gas ini udara menjadi benda padat. Nah, selain itu contohnya adalah gas karbon dioksida yang dibekukan. Gas karbon dioksida yang dibekukan itu bisa berubah menjadi es kering. Ya. Sampai di sini anak-anak bisa paham? Pasti bisa paham. Dengan melihat skema ini saja kalian sudah bisa paham. Karena di sini tanda panahnya jelas. Jelas ya. Ini proses membeku dan mencair, proses menguap dan mengembun, kemudian proses menyublim dan mengkristal. Nah, selanjutnya adalah bahwa suhu itu dapat diukur dengan menggunakan termometer. Suhu dapat diukur dengan menggunakan alat yang bernama termometer. Ada 4 satuan termometer yang bisa digunakan, yaitu satuan Celcius. Celcius itu digunakan pada suhu berkisar 0 sampai 100,
Ya, jadi termometer itu seperti ini. Seperti ini. Ada skalanya. Ada skalanya. Ada skala di sini C ini, ada skala Celsius dan ada skala Fahrenheit. Nah, selain Celsius ada Reaumur. Reaumur itu adalah suhu kisaran 0 sampai 80. Kemudian ada suhu Fahrenheit ini. Itu berkisar dari 32 sampai 212. Kemudian yang terakhir ada suhu Kelvin. Suhu ini berkisar mulai dari 273 sampai dengan 373. Tetapi untuk termometer ruang dengan dua jenis skala yang biasa digunakan adalah Celsius dan Fahrenheit. Oke? Sampai di sini anak-anak paham? Pasti sudah paham. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi pada pembelajaran berikutnya. Masih pembelajaran 2 tentang mengenal tanda pentatonis. Nah, pada tangga pentatonis ini kita sudah belajar pada semester lalu, yaitu tentang tangga nada. Tangga nada adalah nada yang disusun secara berurutan dari nada yang paling rendah sampai nada yang paling tinggi. Nah, nada-nada tersebut ditulis dengan simbol. Simbol ini dinamakan dengan notasi atau disebut dengan not. Ya. Notasi itu adalah sistem penulisan nada yang dapat berupa angka, huruf, atau lambang not balok yang menunjukkan urutan nada. Ada tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Hari ini kita akan mempelajari tentang tangga nada pentatonis. Tangga nada pentatonis itu adalah tangga nada yang terdiri dari 5 nada pokok. Penta itu artinya 5, ton itu artinya nada. Nah, tangga nada pentatonis biasanya digunakan pada musik daerah yang menggunakan alat musik tradisional seperti kelompok alat musik karawitan di Jawa dan di Sunda. Kemudian, tangga nada pentatonis terbagi menjadi 2, yaitu tangga nada pelok dan tangga nada slendro. Tangga nada slendro adalah tangga nada yang memiliki karakteristik gagah, berani, lincah, dan gembira. Sedangkan slendro merupakan urutan nada yang terdiri dari 5 nada dalam satu gambyang dengan pola jarak yang hampir sama. Susunan nadanya sebagai berikut. Kalian bisa lihat di sini. Ini susunan nadanya seperti ini. Ada jarak do, mi, fa, sol, si, do. Dengan jarak nada 2, 1/2, 1, 2, 1/2. Nah, sedangkan pada tangga nada pelok yang merupakan urutan nada yang terdiri dari 5 atau 7 nada dengan menggunakan satu pola dengan jarak nadanya berbeda. Seperti berikut ini. Di sini do, re, mi, sol, la, do. Jarak nadanya adalah 1, 1, 1/2, 1, dan 1/2. Oke? Bisa dibedakan ya. Ini antara tangga nada slendro dengan tangga nada pelok. Oke, anak-anak? Ingat,
jarak nadanya berbeda antara slendro dengan pelok. Oke anak-anak, nah pelajaran hari ini cukup sampai di sini saja. Kita akan lanjutkan pada pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa mengakhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Sampai jumpa lagi, jangan lupa untuk tetap semangat, mengerjakan tugas dari rumah, belajar dari rumah, dan juga tetap menjaga kesehatan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.